Iya kan? Sekarang orang yang muslim takbiratul ihram Allahu Akbar sudah mikirnya sesuk anakku mangan apa. Secara tidak langsung itu sudah menduakan Allah. Tapi kita nggak sadar gitu loh. Maka dalam hal ini Allah menurunkan petugasnya untuk membuka yang dikatakan dana amanah kan ya. Nah, yang sekarang dikenal dengan nama dana amanah. Nah itu agar umat manusia sejahtera, terus sudah nggak mikir lagi besok makan apa, sehingga ibadahnya bisa fokus. Dengan ibadahnya fokus berarti bisa kembali kepada Allah. Gitu. Karena perjalanan dulu diturunkan petugas-petugas atau utusan-utusan hanya memberikan dasar dengan sistem belajar dengan keimanan agama itu tidak masuk. Sekarang tambah jamur, amburadul. Perjalanan Nabi itu kan menurun, hanya mengajarkan tentang bagaimana menjadi orang baik. Akhlaknya Itu nggak masuk kok. Nggak masuk. Pada akhirnya sekarang orang jadi fokusnya kepada harta dan kepada kebingungan. Iya kan? Sekarang orang yang muslim takbiratul ihram Allahu Akbar sudah mikirnya sesuk anakku mangan apa. Secara tidak langsung itu sudah menduakan Allah. Tapi kita nggak sadar gitu loh. Maka dalam hal ini Allah menurunkan petugasnya untuk membuka yang dikatakan dana amanah kan ya. Nah, yang sekarang dikenal dengan nama dana amanah. Nah itu agar umat manusia sejahtera, terus sudah nggak mikir lagi besok makan apa, sehingga ibadahnya bisa fokus. Dengan ibadahnya fokus berarti bisa kembali kepada Allah. Gitu. Bagi yang mau kembali kepada Allah. Nah kalau enggak ya pilihan. Kalau diberi harta tapi malah amburadul, tambah melenceng, ya itu sudah. Ini namanya perjanjian akhir, penyaringan manusia yang dikatakan antara surga dan neraka. Harta ini akan dikeluarkan, yang mau pulang ke surga ya monggo, yang mau pulang ke neraka ya monggo. Itu pilihannya. Jadi tidak akan dihalang-halangi. Mereka manusia menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi walaupun Allah keluar, ya Gusti gitu. Allah itu akan melepaskan semua hartanya untuk umat manusia. Tinggal manusia itu yang menentukan jalan hidupnya. Mana yang dipilih? Jalan ke surga atau jalan ke neraka? itu terserah pilihannya. Terserah pilihannya manusia. Jadi seandainya manusia nanti ke neraka, bukan karena karena pilihannya sendiri. Karena tuntutan manusia itu adalah harta, takhta dan dunia. Yang diminta manusia itu kan harta, takhta dan dunia. Iya toh? Jadi sebenarnya 99% manusia itu tidak akan mau kembali kepada Allah. Ya karena ada godaan. Karena ingin harta, takhta dan mana ada orang mau kembali kepada Allah sekarang, saya tanya. Semua ingin panjang umur, pengen hidup di dunia selamanya gitu. Pengen selamat. Tidak ada. Ayo. Ya itu makanya kan diberikan yang ini namanya akhir zaman. Zaman akhir itu zaman penentuan manusia, pengen kembali kepada Allah atau tidak, itu aja. Jadi pilihan ada di manusia. Di manusia itu sendiri. Makanya ini zaman peradaban baru, zaman akhir. Terakhir dibuat dari himbauannya tetap sabar, ikhlas, tawakal, tersenyum lah selalu, walaupun perjalanan ini berat, tetap harus tersenyum, karena tersenyum ini akan membuat pernafasan kita ini bagus. Tetap sabar. Nah, dan jangan lupa, jangan tinggalkan bersedekah.
Karena kalau kita sampai melupakan sedekah, karena kalau Allah sudah marah, tak bikin kamu lupa sama sedekah, kamu tidak akan mendapatkan jalan kehidupan lagi. Tidak ada alasan manusia tidak punya uang. Selama manusia masih makan, berarti masih harus bersedekah. Kalau manusia sudah tidak bersedekah, berarti tidak akan diberi makan oleh Allah. Berarti adalah kematian. Tapi sedekah juga perlu diberdayakan ke generasi muda rupanya. Iya, harus. Sebenarnya manusia itu wajib bersedekah, itu wajib. Walaupun adalah 100 rupiah uang logam, Allah tidak menuntut nilainya kok. Walaupun hanya tenaga misalnya. Walaupun hanya tenaga. Nggak punya uang ya tenaga gitu juga. Itu namanya sedekah. Tapi kalau manusia tuntutannya uang, harta, ya harus uang. Kalau mau manusia diberikan tuntutannya tidak uang, ya harus tenaga ya nggak apa-apa. Karena yang dituntut manusia itu adalah harta. Maka Allah tuh meminta pun harta. Ya toh? Jangan sampai Allah marah memerintahkan pasukannya untuk menagih sedekah. Kalau Allah menagih itu kan secara besar-besaran, ya itulah bencana itu. Hartamu diambil, nah, berarti hanya menangis toh. Padahal Allah meminta kamu hanya ingat aku. Lewat sedekah itu. Nah, kalau kita masih sedekah berarti ingat. Seperti kita selalu berdoa, selalu ingat, ya toh. Ini mumpung masih banyak yang butuh sedekah ya. Karena nantinya kalau sudah makmur Susah untuk bersedekah. Kemana? Makanya kami akan membuka suatu sistem rekening. Kalau sedekah itu sudah tidak mau orang mau menerima sedekah, berarti ada sistem di server yang kami buat itu menerima sedekah untuk umat manusia. Yang itu jadi cadangan anggaran terus. Jadi manusia masih mampu bersedekah, masih bisa bersedekah, tapi tidak bersedekah kepada manusia, tapi bersedekahlah kepada sistem. Oh, jadi dibikin sistem gitu, karena nanti kalau sudah makmur semua kan, yang dikatakan rekening induk dunia, jadi manusia sedekahnya ke situ. Untuk cadangan, ketika nanti hancur lagi seperti ini, berarti itu bisa dibuka lagi untuk kesejahteraan umat manusia lagi gitu. Kalau nggak seperti itu ya hancur semua. Kadang-kadang orang kalau sudah pegang uang lupa, ya kan, dihabiskan, tidak punya cadangan.